Sebagaimana seorang syair pernah mengatakan, tarjun najah walam tasluk masalikaha. Fa'lam inna safinata la tajri 'alal yabasi. Tarjun najah, engkau mengharapkan sesuatu itu terkabul, terjadi. Walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak pernah menempuh jalannya sedikit pun. Jadi cuma harapan, cuma berdoa. Saya begini, orang yang berdoa saja tanpa action, tanpa bertindak, tanpa mengupayakan dengan fisik, dengan gerakan, dengan perilaku, dia hanya berangan-angan, wah mau buat usaha sulit mas, modalnya banyak, ya tidak akan kesampaian. Karena apa? Semua tidak butuh diangan-angan. Berdoa, berusaha, action, bergerak, tidak hanya berpikir, tidak banyak pertimbangan. Disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini bagi yang muslim ya, bagi yang muslim yang mau merubah hidupnya, mau merubah nasibnya, mau lebih baik lagi, rezekinya lebih baik, penyakitnya mau hilang, kemudian yang tadinya mungkin keluarganya berantakan, mau lebih baik. Nah, maka ini adalah kesempatan yang paling baik teman-teman ya. Dan juga yang mau merintis usaha. Nih simak betul-betul nih. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Allah sendiri yang berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Bahwasanya dan di dalam pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu ditetapkan segala urusan dalam 1 tahunnya. Maka orang yang berdoa meminta maaf, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lalu berdoa, maka dikabulkan. Pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dalam surat yang lain, surat Al-Qadar ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat ke bumi, ke langit, ke permukaan bumi, langit yang paling rendah untuk melihat siapa yang berdoa, siapa yang meminta. Yang pertama adalah meminta ampunan dengan mengatakan Allahumma innaka afun karim fa'fu anni, ya. Allahumma innaka afun karim fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha mengampuni, maka ampunilah aku. Kemudian berdoa apa saja yang diharapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tentukan nasib, takdir, apa yang akan terjadi, rezekinya, ajalnya, jodohnya dalam 1 tahun sejak malam Lailatul Qadar tahun ini sampai Lailatul Qadar pada bulan Ramadan di tahun berikutnya. Itu adalah takdir tahunan. Saya ulangi lagi, bagi sampean yang mau merubah hidupnya, mau merubah rezekinya, mau nasibnya berubah, mungkin yang sekarang ini punya sakit, punya riwayat sakit, dari sakit yang dalam tubuh, mau tangan, mata, mungkin penyakit-penyakit dalam. Nah, ini adalah kesempatan mulai belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala memang akan mempunyai takdir tahunan yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, disebutkan juga Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya maksud dari yufraku kullu amrin hakim, Allah menetapkan takdir tahunan sejak malam Lailatul Qadar di bulan ini, di tahun ini sampai tahun berikutnya. Jadi akan berubah. Siapa yang berdoa maka akan dikabulkan. Baik itu meminta ampun, meminta maaf dosanya, kemudian meminta rezeki, meminta jodoh, meminta menghilangkan penyakit, Allah akan kabulkan. Maka teman-teman yang saat ini membutuhkan usaha tambahan, mau merintis usaha, mau mulai merintis usaha, yang tadinya karyawan, buruh, serabutan, tadinya kesulitan ekonomi, kesulitan banyak masalah ekonomi, membayar SPP anaknya, membayar ini dan itu, tagihan listrik, kemudian membeli susu buat anaknya, merasa kesulitan. Saya sarankan teman-teman untuk memulai usaha dan memahami tadi,
ya, dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim, Allah perintahkan. Kemudian Allah tetapkan takdir tahunan, baik tahun sekarang sampai tahun berikutnya. Barang siapa yang berdoa maka dikabulkan. Barang siapa yang meminta ampun, Allah ampunkan. Dengan mengatakan, Allahumma innaka afuun karim fa'fu anni. Nah itu teman-teman ya. Semoga motivasi ini memberi semangat teman-teman untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga harus bersabar. Berdoa itu bersabar. Setelah berdoa berusaha. Nah, orang yang berdoa saja tanpa berusaha, maka dia mengharapkan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Orang yang berusaha saja tanpa berdoa juga sama. Dia bisa, tetapi nanti akan tersesat, keliru, karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang syair pernah mengatakan, tarjun najah walam tasluk masalikaha, fa'lam inna safinata la tajri 'ala liyabasi. Tarjun najah, engkau mengharapkan sesuatu itu terkabul, terjadi. Walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak pernah menempuh jalannya sedikit pun. Jadi cuma harapan, cuma berdoa. Fa'lam, ketahuilah, inna safinata la tajri 'ala liyabasi. Sesungguhnya perahu dan kapal itu tidak akan bisa berjalan di daratan. Maksudnya seperti apa teman-teman? Jadi maksudnya begini, orang yang berdoa saja tanpa action, tanpa bertindak, tanpa mengupayakan dengan fisik, dengan gerakan, dengan perilaku, dia hanya berangan-angan, wah mau buat usaha sulit mas, modalnya banyak, ya tidak akan kesampaian. Karena apa? Semua tidak butuh diangan-angan. Berdoa, berusaha, action, bergerak, tidak hanya berpikir, tidak banyak pertimbangan. Kenapa? Karena takdir itu berjalan seiring dengan apa yang diusahakan. Meskipun dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Nah, jika kita berdoa kebaikan, meminta ampun, meminta maaf, ya, kemudian berdoa apa yang ia harapkan, maka Allah kabulkan. Nah, kemudian fa'lam inna safinata la tajri 'ala liyabasi. Sesungguhnya ketahuilah, perahu kapal itu tidak bisa berjalan di daratan. Artinya sesuatu yang mustahil jika kita ini berharap mempunyai rezeki yang melimpah, berkah, anak-anaknya tentram, bahagia, kemudian tidak ada kesulitan ekonomi, bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa umroh ke tanah Saudi ya, bisa umroh dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah mengusahakan, ya, tidak pernah menempuh jalannya. Dan kita terburu-buru, tidak bersabar, tidak pernah menabung, tidak pernah memikirkan hari depan, tidak pernah action, bertindak sekuat tenaga, peras keringat, berdoa, malam berdoa, siang bekerja, usaha apapun itu, yang penting halal, kemudian dijalankan dengan serius, maka insya Allah akan berhasil teman-teman. Dan tahun depan nasib, rezeki, keberkahan, kelimpahan rezeki materi insya Allah itu akan ada dan terjadi pada sampean insya Allah, jika bulan Ramadan ini sampean serius dan merintis usaha. Nah teman-teman, saya tidak sekedar memberikan peluang usaha, tapi saya memberikan pendampingan usaha di usaha sistem mobil motor ya, kemudian jasa salon mobil, salon motor. Nah kemudian bagaimana memasarkannya, bagaimana instalasi mesinnya, bagaimana membuat spanduknya, membuat promosinya. Sudah, nanti teman-teman bisa belajar di grup Mitra iPower. Nah, untuk mesin iPower untuk saat ini ya, untuk 3.500 Pro itu jumlahnya sudah mau habis. 3.200 plus itu masih, tapi nanti Ramadan insya Allah juga mulai habis ya. Kemudian 1.700D udah habis teman-teman, udah habis. Dan kapan datang lagi belum tahu. Makanya teman-teman yang sudah minat dan sudah ada niatan mau merintis dan membangun usaha, saat ini adalah saat yang tepat, adalah bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan di tahun depan nasib dan kelimpahan rezeki, keberkahan itu ada pada sampean. Gitu teman-teman. Jangan lupa
komentar dan tanya-tanya boleh nomor yang ada di bawah ya teman-teman ya.